Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farhan Aziz Nasruddin. Saya dari Prodi PAI kelas 2D, ya, semester 2, dan NIM saya itu 010124018086. Saya di sini akan membuat tugas video, yaitu tugas UAS matkul ilmu pendidikan Islam, dan saya akan menjawab jawaban-jawaban soal-soal yang sudah dibuat oleh Bapak dosen. Izin menjawab soal-soalnya. Oke, kita lanjut. Pendidikan Islam terpenerapan di era digital, karena pendidikan bukan hanya soal penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentukkan karakter dan akhlak di era digital, di mana informasi mudah didapat, namun seringkali tidak terfilter. Pendidikan Islam memberikan dasar moral yang kuat. Integrasi nilai Islam dalam sistem pendidikan nasional bisa memperkaya proses pembelajaran dengan prinsip-prinsip kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan rasa solidaritas di tengah kemajuan teknologi yang pesat. Pendidikan Islam mengajarkan agar teknologi digunakan untuk kebaikan dan bukan untuk kerusakan. Dan selanjutnya ada jawabannya dan persoalan dari jawaban tersebut di soal berikutnya, yaitu pendidikan Islam berbasis tauhid, menekankan pada kesatuan antara ilmu dan iman, yang mengajarkan bahwa segala pengetahuan berasal dari Tuhan dan harus dipraktikkan sesuai dengan nilai-nilai agama. Pendidikan Barat yang sekuler lebih memisahkan ilmu dari aspek spiritual, lebih menekankan pada rasionalitas dan empirisme. Dampaknya pada peserta didik, pendidik berbasis tauhid akan membentuk pemikiran yang holistik, di mana ilmu pengetahuan dan kehidupan sehari-hari tidak terpisah dari nilai-nilai moral dan agama. Sementara pendidikan sekuler cenderung mengajarkan pemikiran yang lebih individualistik dan materialistik. Nah, dan selanjutnya juga saya akan menjawab soal yang berikutnya, yaitu yang di sini saya akan menjelaskan ilmu secara efektif di masa awal Islam. Saya akan mengembangkan sistem pendidikan yang mengintegrasikan teori dan praktek mirip dengan tradisi halakoh atau sorogan, namun lebih modern dengan memanfaatkan berbagai alat bantu pembelajaran. Selain itu, saya akan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan pendekatan yang sesuai dengan kemampuannya, karena Islam mengajarkan pentingnya perhatian terhadap keunikan setiap individu. Sistem pendidikan akan berbasis pada masjid sebagai pusat pembelajaran, di mana nilai-nilai agama, sosial, dan ilmu pengetahuan diajarkan secara seimbang. Nah, lanjut soal berikutnya, saya akan menjawab lagi dari soal berikutnya, yaitu apa kunci kekuatan utamanya dan bagaimana masa depannya di tengah perubahan zaman. Pesantren mampu bertahan karena mereka menjaga nilai-nilai tradisional Islam dan menanamkan kedalaman pemahaman agama sejak usia dini. Kunci kekuatan utamanya yaitu adalah metode pembelajaran yang berbasis keilmuan, disiplin, dan pengajaran secara langsung antara guru dan murid. Di tengah perubahan zaman, pesantren juga mulai mengadopsi teknologi dan memperbarui kurikulum agar relevan dengan kebutuhan zaman masa depannya. Sangat tergantung pada kemampuannya beradaptasi tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar Islam. Dan selanjutnya saya akan menjawab soal berikutnya, yaitu pendidikan formal, ya, non formal dan informal. Untuk membangun generasi yang unggul secara spiritual dan intelektual, sinergi antara pendidikan formal, non formal, dan informal
bisa dilakukan dengan menciptakan ekosistem yang sedang mendukung pendidikan formal, memberikan dasar ilmu pengetahuan, pendidikan non-formal, memperkaya keterampilan praktis, dan pendidikan informal, menampakkan nilai-nilai dan sikap. Saya akan menciptakan program-program yang menghubungkan ketiganya, seperti pengajaran agamanya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, keterlibatan keluarga dalam pendidikan anak, serta ruang bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Dan selanjutnya, saya akan menjawab soal berikutnya, yaitu dan akan saya jawab, apakah metode ini masih bisa diadopsi sistem halako atau surrogat, memilih kekuatan dalam hal kedekatan antara pengajar dan murid, memungkinkan transfer ilmu yang lebih personal dan mendalam. Namun kelemahannya adalah kurangnya struktur yang lebih sistematis dan terstandarisasi yang sering kali dibutuhkan dalam pengajaran ilmu modern. Meskipun demikian, metode ini masih bisa diadopsi dalam pembelajaran agama atau pembentukan karakter, asalkan disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Cukup sekian jawaban dari saya. Tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.